Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odil Hasibulla, dengan NPM 2018 4350 1347. Saya akan menerangkan deskripsi saya, yaitu perancangan sistem aplikasi penjualan jasa di Kedekatan Carudin berbasis Java. Oke, tanpa berlama-lama saya akan menerangkan aplikasi yang saya buat di NetBeans 8.2. Ini untuk halaman intinya yang akan diperuntukkan bagi siapapun pengguna yang akan mengakses aplikasi penjualan di pencetakan subjek ini. Uh, untuk username dan password akan kita mulai dari admin, username-nya admin, passwordnya admin. Kita login, lalu kemudian akan muncul pesan selamat datang admin sistem penjualan jasa percetakan Syarudin. Kita klik OK. Nah, di sini kita lihat dari tiga poin ini, yaitu ada total transaksi yang terhitung, jenis produk dan jasa, dan juga pelanggan. Ini merupakan jumlah ya. Lalu untuk di menunya ada poin penting bisa di sini, yaitu form user, form produk, form pelanggan, dan form transaksi. Oke, mari kita mulai di form user terlebih dahulu. Form user ini kita contoh untuk memberikan data pengguna baru. Misalkan kita buat baru nih, kita klik new, buat ID baru, misal 0123. Username-nya di sini adalah Rahman, passwordnya Rahman seperti Rahman seperti namanya adalah Rahman Aziz. Nomor HP-nya 0812347559. Kita simpan, data berhasil disimpan. Oke. Kemudian untuk kita mau mengedit ya, untuk yang bagian ini kita kasih contoh di file ini, paling bawah ini Aldianto. Ini akan kita edit. Untuk username, ID-nya mungkin di sini akan kita ganti 12345. Username-nya Aldianto, namanya Aldianto. Nomor HP udah benar, udah kita simpan. Data berhasil dapat. Oke. Kemudian kalau misalkan kita mau menghapus salah satu, kita klik lagi untuk yang HP ini. Atau enggak, jangan deh, ini ada dua Rahman ya. Misalkan kita mau menghapus Rahman yang ini, bisa kita hapus. Tinggal hapus, data bisa dihapus. Lalu kemudian kalau misalkan kita mau mencetak dari tiga data ini, dari data user ini, kita bisa cetak. Dan kemudian akan keluar form Jasper yang sekiranya akan menjelaskan dari beberapa laporan data di sini yang terdiri dari tiga data itu tadi. Oke. Lalu kita berlanjut di form produk. Untuk form produk, seperti yang telah tertera di sini, ada beberapa form produk yang telah dipersiapkan. Apabila kita mau menambah data baru lagi, kita klik data baru, buat kode produk di sini. Saya kasih contoh, misalkan di sini kan kita lagi di Agustus ya. Dan kemudian kalau misalkan kode itu identik dengan cetak bendera. Bisa bendera, bisa logo, tapi di sini saya kasih contoh bendera. Jadi ini kode produknya adalah band 007. Band 007, oke. Untuk nama produknya kita tulis bendera. Kita tulis bendera. Misalkan di sini bendera ukurannya itu 2 kali 4. Oke, bendera 2 kali 4. Di sini stok produk kita buat jadi 5.000. Untuk harga satuan berbendera, kita bisa harga satuan bendera itu dengan harga 12.000 untuk satu bendera. Kita simpan, data bisa disimpan. Oke. Kemudian kalau misalkan dari ini ada beberapa stok yang sekiranya kurang ya. Misalkan contoh ini di spanduk 1 kali 3 ada 35, bisa kita ubah, kita edit. Stok produknya di sini mau kita stok berapa? Misal di sini saya mau stok 7.000.
Oke, lalu kita simpan data berhasil diupdate. Oke, kemudian kalau misalkan ada satu data yang ingin kita hapus, gimana bisa kita mau menghapus stiker kursi A5 ini. Oke, tinggal kita klik, kalau hapus data berhasil dihapus. Oke, kemudian ketika ingin memberikan apa namanya data apa saja yang dipersiapkan ketika ingin mencetak agar pelanggan tidak bingung, kita bisa cetak. Kemudian akan ke form Jasper yang mengindikasikan beberapa data yang bisa tersimpan di percetakan sardin ini. Oke, lalu kita langsung masuk kita ke form pelanggan. Ini untuk yang menambah, untuk buat nambah pelanggan baru, kita bisa mulai dengan data baru. ID pelanggannya di sini kita kasih contoh 303 ya. Nama pelanggan di sini Syahrul. Alamat pelanggan di sini menggunakan domisili pusatnya. Sebagai contoh kita kasih data kotanya misalkan ini di Depok. Nomor telepon di sini kita asal aja. Kita simpan. Data bisa disimpan, oke. Kemudian kalau misalkan ada yang udah lama nih untuk pelanggannya ini dia udah lama pesan lagi, kita bisa hapus umam ya. Misalkan umam ini udah berhenti nih, bisa kita hapus data bisa dihapus. Kemudian kalau misalkan ada data yang salah, misalkan ini Bambang ya, nomornya kurang lengkap, bisa kita edit. Untuk nomor teleponnya 0822 3321 5. Nah, kita simpan data bisa dihapus. Kemudian kalau misalkan sebagai laporan bisa data ini bisa dicetak, kita cetak, dan untuk Jasper yang bisa di print. Kembali dulu, ini untuk laporan data pelanggan. Lalu kemudian kita masuk ke form transaksi. Nah, untuk form transaksinya, untuk mulai kita buat data baru, kita masukkan data di sini. Misalkan ada satu yang sebagai contoh kita mesen stiker Gosia 4. Oke, stiker Gosia 4. Untuk 22 ini untuk kita simpan terlebih dahulu. Oh ya, saya lupa masukin. Untuk jumlahnya di sini kita ketik 200, 150 ya. 100 lah, 100. Oke, kita simpan. Nah, lalu kita buat data baru lagi di sini. Misalkan kita mau pesan spanduk 2 kali 1. Dapat pesanan 50. Simpan. Oke, di sini tertera sebenarnya. Untuk ID pelanggan bisa kita cari, misalkan di sini sih Udin. Oke, totalnya sekian. Ini 1.700.000. Gitu. 50. Di sini kita bayar ya 1.700.000. Kita bayar 2 juta. Nah, di sini tertera kembalian kita simpan. Data bisa disimpan ya. Oke. Dan apabila ingin mencetak, bisa langsung cetak dengan berikut. Ini adalah nota penjualan. Contoh nota penjualannya ya. Apabila ini bersifat normal. Lalu kemudian untuk diskonnya ya. Untuk bagian diskon ini ada ketentuannya sendiri. Apabila dari pelanggan itu memesan setidaknya lebih dari 1.000 ya. Pas 1.000 atau lebih 1.000 itu ditambah diskon 5%. Oke, jadi sebagai contoh kita riset terlebih dahulu. Kita buat data baru. Untuk itu kita cari lagi, misalkan di sini kita ambillah contoh spanduk 1 kali 1. Oke. Nah, lalu di sini kita buat 1.000. Oke, kita simpan. Stok tidak mencukupi. Oke. Kemudian kita bikin data baru lagi deh. Nah, spanduk. Misalkan apa nih? Spanduk 1 kali 1. Oke.
kita buat 1000, simpan. Oke, misalnya simpan. Nah, di sini ya, spanduk 1 kali 1 ribu, ini 2 juta. Nah, lalu kita tambahkan di sini, nah, di pelanggannya itu si Bambang, ya, Bapak. Oke, wah, di sini ini yang betul-betul kita kasih diskon karena dia memesan jumlahnya itu 1000 pas. Nah, di sini kita kasih 5%. Nah, maka di sini tertera grand totalnya ada berapa? Ada 19 juta. Nah, 19 juta. Ini kan 20 juta. Ini 19 juta. Lalu kita bayar di sini 20 juta ya. 20 juta kembali 1 juta kita simpan. Oke, data hasil disimpan. Lalu kemudian ketika kita cetak, nah ini ya, spanduk 1 kali 1 20.000, 2.000, dan ini data kembalinya. Oke, nah, ya. Lalu kemudian apabila untuk data laporan kita bisa untuk mencetak seluruh transaksi, dan di sini sudah tertera data untuk laporan data dari awal sampai kira-kira sekian, dari atas sampai bawah itu sudah ada datanya. Oke, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu skripsi saya yang dijabarkan itu adalah sistem aplikasi penjualan jasa percetakan saldo di Java. Oke, terima kasih sudah menyimak atau menyaksikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.